17 tahun kemudian. Matahari sudah mulai meninggi saat Dara cantik itu mengendarai Vespa antik milik kakeknya. Sesekali terdengar suara anak-anak kecil yang memanggil namanya dengan riang saat dirinya baru keluar dari rumah. "Kak Rafa," sapa anak-anak kecil itu sambil melambai-lambaikan tangannya. Yang disapa pun membalas dengan senyuman riangnya sambil melambaikan tangan. Setelah beberapa menit, akhirnya Arafa pun sampai di tempat tujuan. Akhirnya sampai juga. Arafa memarkir Vespanya tepat di depan rumah Risa. Demi sahabat baiknya itu, Arafa rela panas-panasan pada saat pagi menjelang siang seperti ini. Entah kenapa, tiba-tiba saja sahabatnya itu meminta Arafa datang dengan pesan gak pakai lama. Arafa melepas helmnya dan membetulkan letak jilbabnya yang tertiup angin saat perjalanan, lalu berjalan menuju pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Neng Ara, ayo masuk," sapa pembantu rumah itu dengan ramah. "Mbok Jum, Risanya kemana ya?" tanya Arafa saat masuk ke rumah dan tidak menemukan Risa di depan TV. "Di taman belakang, Neng." Arafa pun langsung menuju taman belakang sesuai dengan arahan Mbok Jum. Sesampainya di taman, Arafa melihat Risa duduk di bangku di bawah pohon sambil membolak-balik majalah tanpa membacanya. "Sumpah Riz, kamu harus tanggung jawab. Kamu nyuruh aku ke rumah kamu panas-panas gini, capek tahu," keluh Arafa sok ngambek pada Risa sambil duduk di sampingnya. "Ya udah kali Ra, bentar, aku mau minta minum ke Mbok Jum dulu. Mbok, siapin minum 3 ya sama cemilannya sekalian." "Ya Non," balas Mbok Jum dari dapur. "Perasaan kita cuma berdua deh Riz, kok kamu minta minum ke Mbok Jum 3? Giga entar bakalan kesini, katanya ada urusan dulu." Arafa pun hanya bisa beroh panjang. "Sumpah Ra, Papa tuh dari kemarin marahin aku gara-gara nilai rapot. Sampai tadi pagi aja sebelum berangkat keluar kota, masih aja marahin aku. Sebel jadinya," kata Risa sambil manyun pertanda dia bete berat. "Kamu tuh seharusnya bersyukur Riz, masih punya papa yang bisa marahin kamu, manjain kamu, sayang sama kamu. Kamu masih lebih beruntung daripada aku," ucap Arafa sambil tersenyum pahit. Melihat sahabatnya yang mulai murung, Risa pun merangkul bahu Arafa sambil duduk mendekatinya. "Maafin aku ya Ra, aku malah bikin kamu sedih." "Gak apa-apa Riz, santai aja." Arafa tersenyum sambil memegang tangan Risa yang berada di pundaknya. "Pasti kamu kangen banget ya sama ayah kamu. Kalau kamu ditinggal keluar kota sama papa kamu, kangen gak?" Pertanyaan Arafa ini hanya dibalas anggukan oleh Risa. "Kangen yang aku rasain itu berkali-kali lipat dari kangen yang kamu rasain Riz. 17 tahun aku gak pernah ketemu sama ayah aku. Bahkan aku hanya bisa lihat mukanya dari foto yang pernah bunda kasih ke aku. Miris banget gak sih?" Setelah menyelesaikan ucapannya, rasanya mata Arafa sudah panas karena ingin menangis. Tapi Arafa mencoba menahannya, karena dia tidak ingin menangisi hal yang sudah sangat menyakitinya. "Bunda kamu pasti hancur banget waktu itu." "Tentu saja, Bunda adalah orang yang paling tersakiti oleh kelakuan ayah. Tapi sekarang aku bersyukur Bunda sudah jauh lebih baik. Bunda bisa bahagia dengan keluarganya yang baru. Dan melihat kebahagiaan Bunda, aku juga turut bahagia." Tak sadar, air mata Arafa sudah membasahi pipinya. "Udah Ra, jangan nangis lagi ya. Aku kan jadi ikutan nangis nih," pinta Risa lalu memeluk sahabatnya itu. "Kalian berdua tuh kerjaannya nangis mulu deh perasaan." Suara barat itu tiba-tiba membubarkan pelukan Arafa dan Risa. Mereka berdua pun menengok ke sumber suara dan mendapati Giga berdiri sambil membawa nampan berisi 3 gelas jus dan camilan. Giga," kata Arafa sambil menghapus air matanya. "Jadi pacar aku kamu apain Riz sampai nangis bombay gini?" Giga berjalan dan menaruh minuman dan camilan mereka di atas meja dan duduk di depan Arafa dan Risa. "Enak aja kalau ngomong. Emang kapan kita jadiannya?" "Oke, kalau kamu ngomong gitu. Jadi, Ara, mau gak kamu jadi pacar aku?" Giga berlutut di depan Arafa sambil berangan-angan membawa bunga. Tingkah laku konyol Giga itu membuat Arafa dan Risa tertawa.
Ogah, tolak Ara tegas dengan menahan tawanya. Oke, jadi ini adalah penolakan kamu yang ke-92. Fine. Giga melipat tangannya di depan dada dan berakting marah. Arapa dan Risa pun tertawa terbahak-bahak melihat Giga yang semakin konyol. Dasar muka tembok, udah ditolak berkali-kali gak mau nyerah juga. Namanya juga usaha Riz, gak salah dong. Mereka pun akhirnya tertawa bersama-sama melihat Giga yang tak pernah mau menyerah mengejar-ngejar Arapa yang pada akhirnya hanya berujung penolakan. Kita punya kejutan buat kamu loh, Ra, kata Giga pada Arapa. Apaan tuh? Lalu Giga pun mengambil ponselnya dari saku celana dan mulai melakukan sesuatu dengan ponsel yang ada di tangannya itu. Nih, lihat deh, Ra. Arapa pun mengambil ponsel yang ada di tangan Giga. Ini kan... Arapa melihat isi ponsel itu sambil mengerutkan dahinya. Itu video kamu sama Giga, duet pas perpisahan kelas 12 itu, Ra. Yang kamu nyanyi lagu Ayah sampai bikin seisi gedung nangis nggak karuan. Jelas Risa pada Arapa. Kalian masukin video ini ke internet? Tanya Arapa pada kedua sahabatnya itu. Keduanya pun mengangguk bersamaan. Buat apa? Tanya Arapa pada sahabat-sahabatnya itu. Kita mau ayah kamu nonton video ini dan nemuin kamu, Ra. Jelas Risa sambil memegang bahu Arapa. Bener, Ra, kita tahu kamu kangen banget sama ayah kamu. Jadi dengan mengupload video ini ke internet, kita harap ayah kamu bisa tahu kalau kamu pengen banget ketemu sama dia. Tambah Giga pada Arapa yang sekarang raut wajahnya mulai berubah. Kalian itu sahabat macam apa sih? Bentak Arapa sambil menggenggam ponsel di tangannya kuat-kuat. Risa dan Giga pun tak bisa berbicara apa-apa lagi setelah mendengar suara kemarahan Arapa. Mereka sadar bahwa tindakan mereka mengupload video Arapa diam-diam adalah salah. Jadi mereka sudah mempersiapkan mental untuk menerima segala kemungkinan dari Arapa. Kenapa kalian bisa-bisanya sebaik ini sama aku? Lanjut Arapa sambil menangis dan menundukkan kepalanya. Risa dan Giga pun terkejut karena ternyata yang mereka terima bukanlah kemarahan dari Arapa. Ra, kita ini sahabat kamu, bahkan bisa dibilang kita ini udah jadi saudara. Dari kecil sampai sekarang kita bertiga selalu bareng-bareng. Jadi wajar kan kalau kita lakuin ini buat bantu kamu, kata Risa sambil menghapus air mata Arapa. Lihat deh, Ra, baru seminggu diupload, video ini udah ditonton sampai ribuan kali, kata Giga sambil menunjuk jumlah orang yang menonton videonya dan Arapa. Kita yakin nggak lama lagi kamu pasti bakalan ketemu sama ayah kamu, Ibu Risa. Aku beruntung punya sahabat kayak kalian, kata Arapa sambil memeluk Risa. Aku nggak dapat pelukan nih, goda Giga pada Arapa, dan Risa sambil tersenyum memperlihatkan deretan giginya yang rapi. No, pelukan sana sama bantal, ucap Risa sambil melempar bantal sofa pada Giga. Mas Giga, ini kuenya, kata Mbok Jum sambil membawa kue Black Forest dengan lilin berangka 17 di atasnya. Taruh di meja, Mbok, balas Giga pada Mbok Jum. Happy birthday Arapa, happy sweet 17, ucap Risa dan Giga bersamaan sambil tepuk tangan Ria seperti anak kecil yang diberi kejutan pun hanya bisa diam saking terkejutnya. Emang sekarang hari ulang tahun aku ya? Pertanyaan Arapa ini sontak membuat kedua sahabatnya bingung. Giga dan Risa pun langsung melihat tanggal yang ada di ponsel masing-masing. Sekarang tanggal 26 Juni. Benar, hari ulang tahun kamu kan? Tanya Risa pada Arapa. Emang iya ya, berarti aku yang lupa. Arapa menepuk jidatnya sambil tertawa. Bikin deg-degan aja, Ra, kirain kita yang salah tanggal. Ya udah, ayo tiup lilinnya. Giga pun mengangkat kue Black Forest ke dekat Arapa. Make a wish dulu, Ra, kata Risa pada Arapa. Semoga usaha kalian buat mempertemukan aku dan ayah nggak sia-sia. Amin, balas kedua sahabatnya. Mereka pun langsung meniup lilinnya bersama-sama. Bersambung.